Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesa Dwi Afrilia, NPM 5021242, kelas 4F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Telaah Kurikulum, dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Konsep Dasar Kurikulum, yaitu pengertian kurikulum, prinsip, fungsi, dasar, dan tujuan kurikulum. A. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Secara etimologis, kurikulum merupakan terjemahan dari kata kurikulum dalam bahasa Inggris yang berarti rencana pembelajaran. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1-19 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum menurut definisi para ahli. Yang pertama, pengertian kurikulum menurut Inlaw pada tahun 1966. Pengertian kurikulum adalah usaha menyeluruh dirancang khusus oleh sekolah dalam membimbing murid memperoleh hasil dari pelajaran yang telah ditentukan. Kedua, pengertian kurikulum menurut Crow and Crow. Pengertian kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Prinsip-prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum terbagi menjadi dua bagian, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum kurikulum terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, prinsip praktis. Yang kelima, prinsip efektivitas. Prinsip khusus kurikulum terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan. Kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan. Ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Keempat, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Kelima, prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Fungsi kurikulum untuk siswa. Fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Keberadaan kurikulum bagi siswa juga menyetarakan atau membentuk standar pendidikan di Indonesia. Dengan adanya kurikulum, semua daerah di Indonesia memiliki standar pelajaran yang sama. Hal tersebut sangat penting bagi pemerataan pendidikan. Fungsi kurikulum untuk guru. Fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran, juga materi yang harus diberikan pada anak didik. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum yaitu sebagai alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Tujuan kurikulum juga untuk memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap untuk masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Komponen-komponen kurikulum. Komponen dari anatomi tubuh kurikulum yang utama menurut Tyler 1949 yakni 1. Tujuan. Kedua, isi atau materi. Ketiga, proses pembelajaran. Keempat, evaluasi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.